Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semua para sahabat Acim Channel. Pada kesempatan kali ini, tim dari Acim Channel telah menyusun riwayat tentang legenda kesaktian 9 keris di Nusantara. Keris merupakan warisan para leluhur Nusantara yang sampai pada saat ini tidak tergerus zaman. Kita kupas sedikit tentang sejarah keris terlebih dahulu. Dalam literatur yang ada keris sudah ada di Nusantara sekitar abad 6. Hal ini kita bisa lihat di dalam relief Candi Borobudur abad 8, Candi Prambanan abad 9. Pada kedua candi tersebut terdapat relief keris pada zaman tersebut. Kata keris berasal dari bahasa Jawa kuno, yang merujuk pada kata kris. Dalam bahasa Sanskerta keris mempunyai arti yaitu menghunus. Dari arti menghunus itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keris adalah senjata untuk menghunus. Keris merupakan senjata pusaka warisan leluhur Nusantara Indonesia. Pada kesempatan yang lain kita akan membahas sejarah keris secara utuh. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas 9 keris yang melegenda kesaktiannya. Di mana ke-9 keris ini mempunyai daya magis dan supranatural tinggi serta nilai sejarahnya. Ke-9 keris tersebut adalah 1. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah keris yang sangat masyhur pada zaman terbentuknya Kerajaan Singasari di Jawa Timur, tepatnya sekarang di Malang. Keris ini sangat melegenda kesaktiannya, terlebih dengan cerita kutukannya. Bahkan Ken Arok sendiri tewas oleh keris ini. Diceritakan keris ini dibuat oleh seorang tokoh sakti mandraguna yaitu Empu Gandring. Ken Arok memesan sebilah keris kepada Empu Gandring atas saran seorang pertapa Brahmana yaitu Loh Gawe. Ketika Empu Gandring sedang membuat warangka atau sarung keris, tiba-tiba datang Ken Arok untuk mengambil pesanan kerisnya. Menurut Ken Arok, Empu Gandring telah ingkar janji. Karena sampai batas waktu yang telah dijanjikan pesanan kerisnya belum selesai. Selanjutnya keris tersebut oleh Ken Arok dihujamkan ke tubuh Empu Gandring. Ketika sedang sekarat Empu Gandring mengucapkan sumpah serapah dan kutukan, bahwa keris yang dibuatnya ini akan meminta tumbal 7 keturunan Ken Arok. Keris Empu Gandring ini mengantarkan Ken Arok menjadi Raja Singasari. Tetapi beliau sendiri tewas oleh keris ini. Hingga saat ini keris Empu Gandring tidak diketahui keberadaannya. Dua, Keris Kanjeng, Kiai Condong Campur. Keris Kanjeng Kiai Condong Campur ini merupakan keris pusaka Kerajaan Majapahit. Keris Kiai Condong Campur mempunyai makna yaitu, menyatukan perbedaan. Condong mempunyai arti miring, sedangkan campur mempunyai arti perpaduan sesuatu yang berbeda. Sehingga dimaksudkan orang yang memegang keris ini sebagai juru perdamaian. Menurut legenda keris Condong Campur ini, dibuat oleh 100 orang empu. Dengan harapan keris ini tidak mempunyai watak jahat. 3. Keris Pusaka Setan Kober. Keris Setan Kober pertama kali dibuat oleh Empu Supo. Empu Supo berasal dari Tuban. Dalam perjalanannya Empu Supo memeluk agama Islam. Empu Supo berguru kepada Kanjeng Sunan Ampel. Keris Setan Kober awalnya bernama Keris Bronggot Setan Kober. Pada sejarahnya keris Setan Kober diserahkan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Selanjutnya keris ini diberikan kepada Arya Penangsang. 4. Keris Nagasasra Sabuk Inten. Di antara sekian banyak keris, keris Nagasasra Sabuk Inten adalah keris yang paling lama proses pembuatannya. Keris Nagasasra mempunyai look 13 dan ada juga look 9. Di antara sekian proses yang paling rumit dari pembuatan keris ini adalah pemasangan kinata emas di setiap looknya. Hanya beberapa empu ahli keris saja yang mempunyai keahlian semacam ini. Salah satu pembuat keris dengan dapur Nagasasra terbaik adalah karya Empu Kinong. Beliau hidup pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Selain daya magisnya yang luar biasa, keris Nagasasra ini mempunyai seni keindahan yang sangat indah di setiap looknya.
Sehingga hanya sebagian empu saja, yang sanggup membuat keris naga sasra Sabuk Inten. 5. Keris Kiai Tamingsari. Diriwayatkan pemilik keris ini adalah seorang pendekar di kerajaan Majapahit yang bernama Tamingsari. Hingga suatu hari diceritakan pendekar Tamingsari beradu kesaktian dengan pendekar dari kerajaan Malaka yaitu Hang Tuah. Ketika beradu kesaktian dengan Tamingsari, Hang Tuah merasa kewalahan. Karena tubuh dari Tamingsari kebal dari segala macam senjata pusaka. Ketika sudah kewalahan menghadapi Tamingsari, Hang Tuah melihat ada sebilah keris yang melilit tubuh Tamingsari. Dan Hang Tuah pun berkeyakinan bahwa kesaktian Tamingsari adalah karena ada sebilah keris di tubuhnya. Akhirnya Hang berusaha sekuat tenaga melepaskan keris itu dari tubuh Tamingsari. Ketika sudah lepas, Hang Tuah pun menikam Tamingsari dengan keris itu. Tamingsari pun tewas seketika, dan nama Hang Tuah pun menjadi Hang Tuah Berjaya. 6. Keris Kiai Sengkelat. Keris Kiai Sengkelat adalah keris Luk 13 yang dibuat oleh Empu Supo. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Kanjeng Sunan Ampel sedang bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Ketika sedang bermunajat tiba-tiba ada sebuah besi panjang dan runcing di hadapannya. Selanjutnya besi runcing itu diserahkan kepada Empu Supo. Dan Kanjeng Sunan Ampel berpesan agar besi itu dibuatkan pedang. Ketika sedang membuat pedang, tiba-tiba Empu Supo berubah pikiran. Dan selanjutnya pedang yang hampir jadi itu dibuat keris dengan Luk 13. Kemudian keris Luk 13 ini diberi nama oleh Empu Supo dengan keris Sengkelat. Setelah selesai lalu keris itu diserahkan kepada Kanjeng Sunan Ampel. Sang Sunan merasa kecewa kepada Empu Supo karena besi runcing itu dibuat keris. Akhirnya keris ini diserahkan oleh Kanjeng Sunan Ampel kepada Prabu Brawijaya. Sang Prabu sangat kagum akan kehebatan keris Sengkelat ini. Karena kesaktian keris Sengkelat, Sang Prabu menjadikan keris itu sebagai piandel, atau maskot kerajaan dengan gelar keris Kanjeng Kiai Ageng Puworo. 7. Keris Pusaka Kalammunyeng. Keris Pusaka Kalammunyeng adalah keris milik Kanjeng Sunan Giri. Diceritakan suatu ketika Kanjeng Sunan Giri sedang menulis kitab dengan menggunakan pena atau kalam. Ketika sedang menulis kitab itu, dari arah yang tidak terduga, wilayah pesantrennya mendapat serangan dari kerajaan Majapahit. Kanjeng Sunan Giri merasa terkejut mendapat serangan tiba-tiba ini. Kemudian Sang Sunan melemparkan pena atau kalam yang dipegangnya. Kanjeng Sunan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar selamat dari serangan itu. Ternyata pena atau kalam yang sempat dilemparkan oleh Kanjeng Sunan Giri itu berubah menjadi sebilah keris yang berputar-putar. Kemudian keris yang berputar-putar itu menyerang seluruh pasukan Majapahit. Tak berapa lama seluruh pasukan Majapahit tewas seketika terkena sabetan keris itu. Setelah itu Kanjeng Sunan Giri memberi nama keris itu dengan nama keris Kalammunyeng, yang bermakna awal keris ini dari pena atau kalam yang berputar-putar. 8. Keris Sakti Naga Runting. Nama keris Naga Runting sangat terkenal hingga pelosok Nusantara. Setelah keris Naga Sasra Sabuk Inten yang paling rumit proses pembuatannya. Selanjutnya keris Sakti Naga Runting juga yang sulit proses pembuatannya. Menurut legenda keris Sakti Naga Runting adalah milik Prabu Siliwangi Raja Kerajaan Pajajaran. Suatu ketika Prabu Siliwangi ingin membuat suatu pusaka yang sakti mandraguna. Maka beliau pun bersemedi di puncak Gunung Salak. Dalam semedinya Prabu Siliwangi memperoleh wangsit. Bahwa yang bisa mewujudkan keinginannya itu adalah hanya Empu Welang dan Empu Anjani. Secara singkatnya, kemudian Empu Welang dan Empu Anjani bersemedi 40 hari 40 malam untuk mewujudkan keinginan Sang Prabu. Setelah melewati proses yang panjang, kedua empu ini akhirnya dapat menyelesaikan keris dengan Luk 13 dengan menyerupai seekor naga. Seperti halnya keris Naga Sasra, keris Naga Runting pun mempunyai kekuatan daya magis yang luar biasa. Serta mempunyai nilai seni keindahan yang tinggi. 9. Keris Kiai Caruhuk.
Di antara sekian mahakarya Empu Supo, dalam hal membuat keris adalah keris Kiai Carubuk. Dalam sejarahnya keris Carubuk adalah keris yang dibuat Empu Supo, karena pesanan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada awalnya Empu Supo memberikan 1 biji asem kepada Sunan Kalijaga. Kemudian biji asem itu berubah menjadi segenggam besi. Dan akhirnya besi ini dibuat oleh Empu Supo menjadi sebilah keris. Dan pada awalnya keris Kiai Carubuk dipakai Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menyembelih kambing. Selanjutnya keris Carubuk ini oleh Kanjeng Sunan Kalijaga diserahkan kepada Sultan Hadiwijaya. Di antara kesaktian keris Carubuk adalah ketika Sultan Hadiwijaya beradu kesaktian dengan Arya Penangsang. Sultan Hadiwijaya menggunakan keris Carubuk. Dan Arya Penangsang menggunakan keris Setan Kober. Karena sama kuat kesaktiannya, pertarungan ini tidak ada yang kalah. Selanjutnya pertarungan ini diketahui oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kemudian adu kesaktian ini dilerai atau dihentikan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Para sahabat semuanya, demikianlah riwayat tentang ke-9 keris tersebut. Jangan lupa subscribe Achim Channel, agar channel ini menjadi lebih baik dan berkembang.